Jangan-jangan tadi pekerja non formal dan informal yang itu muncul dadakan akibat proyek ini ditulis menjadi sebuah serapan tenaga kerja akibat investasi, yang sesungguhnya itu adalah bagian dari pengangguran semu kalau kita bicara masalah teori unemployment. Kenapa nggak pernah ada Jawa Tengah angkanya ini? Apa ini kementerian ini sentimen sama gubernur Jawa Tengah, nggak mau masukkan itu? Kok selalu tidak ada Jawa Tengah? Padahal di Jawa Tengah sudah ada KITB, kawasan industri terpadu Bahlil, Batang Bahlil kan? Bang luruskan dulu itu. Media ada tuh kacau. Oh, iya kan, kawasan industri terpadu Bahlil kan gitu kan? Di mana tenaga akuntan, tenaga dosen, tenaga dokter, tenaga macam-macam gampang masuk ke Indonesia, no barrier entry, termasuk investasinya no barrier entry. Tapi sebaliknya, tenaga kerja Indonesia masuk ke sana masih tenaga kerja musliman ketika panen anggur. Untuk metik itu, memasukkan perawat dari sini ke sana pun masih kesulitan. Menyangkut investasi di Jawa Tengah, sama sekali nggak ada urusan politik, Pak. Memang kami berdasarkan LKPM dari perusahaan. Jadi LKPM perusahaan ini nggak bisa kita bohong-bohong. Ini bukan data survei, Pak, atau BIM salah BIM. Ini LKPM, itu jelas perusahaannya di mana, berapa investasinya, berapa tenaga kerjanya, konstruksinya udah berapa, belanja untuk peralatannya berapa. Nggak bisa kita bohong-bohong itu, Pak. Ada 3 poin yang ingin kami tanyakan dan perdalam sama Pak Menteri Investasi. Pertama, sejak awal saya meragukan angka tentang hubungan realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang pada tahun 2002 diklaim oleh BKPM dan kementerian ini 1,3 juta. Kemudian pada Q1 tahun ini serapan tenaga kerjanya itu diklaim 384.892. Saya dari awal sejak presentasi ini selalu mempertanyakan tentang metode. Kenapa? Angka BPS menyatakan bahwa sepanjang tahun 2022 pengangguran terbuka kita itu 5,9% atau ekuivalen dengan 8,42 juta orang. Harusnya kalau ada serapan tenaga kerja baru ini, tentunya angka ini turun. Kemudian pada bulan Februari yang lalu, BPS merilis lagi bahwa angka pengangguran terbuka kita sedikit turun di angka 5,45% atau ekuivalen dengan 7,99 juta orang. Jadi kalau ada angka 1,3 juta ini pada sepanjang tahun 2022, tentunya angka BPS-nya bunyinya nggak segitu. Bunyinya pasti lain. Nah, karena itu sekali lagi metode penginputan tenaga kerja, serapan tenaga kerja ini tenaga kerja yang sifatnya temporary akibat ada proyek itu, atau tenaga kerja yang sifatnya itu tenaga kerja informal atau non formal akibat adanya proyek baru itu ditulis. Yang sesungguhnya kalau kita bicara tentang teori ekonomi, itu adalah masuk pengangguran semu. Apa itu kemudian bisa diklaim sebagai serapan tenaga kerja kalau hanya sifatnya temporary? Ini sebuah permenungan. Karena saya sejak 2 tahun yang lalu ketika kunjungan kerja waktu itu di Surabaya, saya sudah mempertanyakan tentang metodologi tentang penghitungan serapan tenaga kerja ini.
Dan di meja ini pun saya sudah pernah mempertanyakan itu 2 tahun yang lalu kepada Pak Menteri, dan Pak Menteri dengan gagahnya meyakini bahwa angka itu betul dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik dibawa ke pengadilan pun siap, kata-katanya pada saat itu. Tapi dalam konteks ini, dengan perbedaan angka dengan BPS ini, saya tambah jadi ragu dan muskil mana yang benar terhadap catat-mencatat ini. Tentunya kalau bicara angka statistik dan angka ini, saya lebih mempercayai validitas daripada BPS. Nah, tetapi saya ingin tahu tentang metodologinya. Sama atau tidak yang dimaksud dengan BPS dengan Kementerian Investasi atau BKPM ini. Jangan-jangan tadi pekerja non formal dan informal yang itu muncul dadakan akibat proyek ini ditulis menjadi sebuah serapan tenaga kerja akibat investasi, yang sesungguhnya itu adalah bagian dari pengangguran semu kalau kita bicara masalah teori unemployment. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang nomor 2, dari data 5 besar investasi baik PMA maupun PMDN yang ada dari tahun 2022 sepanjang tahun 2002 maupun Q1 tahun 2023, kenapa nggak pernah ada Jawa Tengah angkanya ini? Apa ini kementerian ini sentimen sama gubernur Jawa Tengah, nggak mau masukkan itu? Kok selalu tidak ada Jawa Tengah? Padahal di Jawa Tengah sudah ada KITB, Kawasan Industri Terpadu Bahlil, ya kan? Karena bukan Batang Bahlil kan itu. Bang luruskan dulu itu. Media ada tuh kacau. Oh, iya kan, Kawasan Industri Terpadu Bahlil kan gitu kan? Bukan Batang Bahlil, karena sesungguhnya ini barang kan nggak jatuh di situ kan, ada Bahlil pindah itu kan masalahnya. Nah, padahal udah ada itu. Nah, karena itu ini perlu dielaborasi. Jawa Tengah ini masuk nomor berapa? Ini sentimen ini. Coba yang dimasukkan. Jawa Barat gubernurnya Golkar. Jawa Timur gubernurnya meskipun nggak Golkar dulu didukung Golkar. Rio gubernurnya Golkar. DKI Jakarta gubernurnya Pak Martin. Nah, ini itu. Sulawesi Tengah gubernurnya Pak Andre Rosiade sama Pak Haikal. Ini menyinggung perasaannya Pak Aryo Bimo ini, kenapa nggak dimasukkan di sini investasi? Ada apa? Ini apakah saya sebagai dapil Jawa Tengah tersinggung? Ini apa Jawa Tengah ini tidak investor friendly atau apa sebab musabab yang lain? Ini tolong dijelaskan ini. Ini tahun politik ini angka bahaya kalau dikeluarkan ini. Ini kalau di blow up oleh Martin bahaya angka ini masalahnya. Kemudian PMA juga sama, Sulawesi Tengah. Ya kan, Pak Haikal, berarti Morowali. Kemudian Jawa Barat, ya kan, Golkar. Maluku Utara, ini apa itu? Maluku Utara PKS sama Gerindra ya, Maluku Utara itu, ya kan? Oh, PDI. Kemudian DKI Jakarta, Martin lagi, Banten ini kan setengah Herman Hoiran, setengah saya juga ini masalahnya ini supaya dijelaskan ini jangan beginilah Pak, ini Pak Bahlil ini. Nah, yang kemudian ini juga sama juga yang tahun 2023. Artinya ini keperpihakannya harus ada, harus diperbanyak ke Jawa Tengah. Nah, ini poin yang kedua itu. Poin yang ketiga, ya kan, soal apa namanya? Soal kualitas investasi, terutama yang dari asing. Saya nyambung tadi yang disampaikan oleh sahabat tadi yang bicara tentang tenaga kerja tadi, yang dari luar. Saya pikir Indonesia ini terlalu banyak kemudahan, Pak. Semua pasti menggunakan benchmarkingnya itu Vietnam. Semua tenaga kerja itu dipermudah. Tetapi tadi betul tadi mengatakan, siapa tadi lupa saya bicara tadi di sini tadi di forum ini tadi. Tidak gampang kita itu mendapatkan visa tenaga kerja. Semua perundingan yang katakanlah Indonesia, Australia, CEPA, Cooperation Economic Partnership Agreement, yang sudah diratifikasi di sini, yang dimana tenaga akuntan,
tenaga dosen, tenaga dokter, tenaga macam-macam gampang masuk ke Indonesia, no barrier entry, termasuk investasinya no barrier entry. Tapi sebaliknya, tenaga kerja Indonesia masuk ke sana masih tenaga kerja musliman ketika panen anggur. Untuk metik itu, memasukkan perawat dari sini ke sana pun masih kesulitan. Nah, ini saya pikir kemudahan investasi yang kita berikan, yang konsepnya adalah TTI, trade, tourism sama investasi itu menyatu, kemudahannya itu saya pikir juga diimbangi dengan kualitas investasi yang nyata. 3 poin itu Pak Haikal, terima kasih. Menyangkut Pak Nusron, Pak, menyangkut investasi di Jawa Tengah, sama sekali nggak ada urusan politik, Pak. Memang kami berdasarkan LKPM dari perusahaan. Jadi LKPM perusahaan ini nggak bisa kita bohong-bohong. Ini bukan data survei, Pak, atau BIM salah BIM. Ini LKPM itu jelas. Perusahaannya di mana, berapa investasinya, berapa tenaga kerjanya, konstruksinya udah berapa, belanja untuk peralatannya berapa. Nggak bisa kita bohong-bohong itu, Pak. Gimana? Nanti saya kasih datanya. Nanti kita tertulis ya. Nanti kita tertulis. Nanti Pak Nusron olah lagi di sini, bahaya nanti. Yang jelas Jawa Tengah itu salah satu provinsi bagus, Pak. Ya, Jawa Tengah itu salah satu provinsi yang bagus. Cuman nggak tercatat aja ya. Cepat dalam memberikan perizinan. Namun memang butuh kita kerja keras dalam memaksimalkan potensi yang ada. Jadi semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. DKI juga bagus, Pak Nusron ya. Jawa Barat sekalipun Golkar tapi baru juga, bagus juga, nggak apa-apa gitu. Jadi Pak Bimo saya pikir maju terus, tidak perlu ada sebuah kegalauan dari Pak Nusron, tapi saya yakin bahwa insya Allah yang terbaik itu yang bisa melanjutkan apa yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.